Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Maria Placida. Hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan aplikasi Desmos dalam pembelajaran matematika. Apa itu Desmos? Desmos adalah kalkulator grafik canggih yang diimplementasikan sebagai aplikasi web dan seluler. Desmos didirikan oleh Eli Lubarov, seorang mahasiswa jurusan ganda matematika dan fisika dari Universitas Yale. Desmos menyediakan kalkulator terbaik di kelasnya, aktivitas matematika digital, dan kurikulum untuk membantu siswa menyukai matematika. Kelebihan dari aplikasi ini adalah aplikasi ini tidak perlu diinstal. Jadi, semua spesifikasi laptop, komputer, dan gadget bisa mengakses aplikasi ini asalkan tersambung jaringan internet. Untuk kekurangannya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, aplikasi ini perlu koneksi internet agar bisa digunakan. Apa yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah menggunakan kalkulator grafik Desmos, menggunakan Desmos sebagai guru, dan membangun aktivitas digital menggunakan Desmos. Let's get started. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka https www.desmos.com. Kalau kita ketikkan www.desmos.com, akan muncul tampilan website seperti ini. Yang pertama perlu kita lakukan adalah kita login dulu ke akun kita. Sebelum kita login, saya ingin mengubah bahasa yang ada di website ini menjadi bahasa Indonesia. Caranya, kita ke bagian pojok kanan atas, kita klik di bagian language, di gambar bumi ini, pilih bahasa Indonesia. Atau bahasa apapun kita mau. Jika masih menggunakan bahasa Inggris, boleh tetap tadi settingannya dalam bahasa Inggris. Kemudian, kita klik pada menu masuk, lalu kita pilih masuk dengan Google. Selanjutnya, kita boleh login pakai akun Google kita, yang mana saja boleh. Nanti, jika sudah masuk, akan muncul tampilan nama kita di bagian pojok kanan atas. Tandanya, kita sudah berhasil login. Oke, untuk memandu kita dalam video kali ini, saya sudah membuat checklist apa saja ya hal-hal yang akan kita buat. Oke, yang pertama, kita akan mempelajari dasar-dasar penggunaan kalkulator Desmos dan penggunaan grafik. Untuk itu, yang pertama, saya dapat menempatkan 4 titik, satu di setiap kuadran, dan memberi label pada titik-titik tersebut. Oke, kita kembali ke Desmos. Untuk membuat titik atau grafik, kita pergi ke ini, kalkulator grafik. Di bagian sini ada tulisan kalkulator grafik, kita klik, nanti akan muncul halaman seperti ini, Desmos kalkulator grafik. Untuk membuat titik, kita perlu mengetikkan koordinat titiknya. Kita ke bagian kiri sini, ini ada angka 1, 2. Di bagian 1, kita ketikkan titik koordinat yang ingin kita buat. Yang pertama adalah di kuadran 1. Jadi kita bikin titik di kuadran 1, misalkan 1,2. Nah, setelah kita ketikkan titik koordinatnya, di bagian grafik sini akan muncul titik yang menunjukkan ini titik 1,2. Akan muncul titik di sini. Kita lihat ada titik merah dan tidak ada labelnya. Jika kita ingin memunculkan label, kita centang di bagian kiri tadi ini, di bagian kiri, di bagian label, kita klik, nah akan muncul. Di sini labelnya 1,2. Nah, kita ingin mengganti misalkan titik ini jadi titik A. Nanti di bagian label ini kita bikin A. Ya, jadilah titik ini adalah titik A. Titik ini di sini ada
warnanya merah dan A juga tulisannya merah, kemudian posisinya di bawah. Kita bisa mengganti warna dari titik ini, kita juga bisa mengganti posisi labelnya di bagian mana, bisa kita ganti. Caranya, kita ke bagian angka 1 tadi yang bagian kiri ini, pas di warna merah dan titik putih itu, kita klik kiri dan tahan selama beberapa detik. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini di samping. Disinilah kita bisa menyeting titik ini. Seperti apa? Misalkan tadi bentuknya dalam titik, kita bisa ubah dia dalam kayak lingkaran kayak gini, ataupun silang. Nah, kita juga, misalkan kita kembali lagi, kita bisa bikin dia warnanya itu sesuai yang kita mau. Bisa kita ganti warnanya, ketebalan titik juga bisa kita ganti di bagian ini yang ada garis 3. Kita ganti misalkan 10, nanti dia akan lebih besar, atau 15. Kalau mau lebih kecil, kita pilih 5 misalkan. Titiknya jadi lebih kecil. Kita bikin lagi saja sesuai yang tadi 9. Kemudian, di bagian sini, ini adalah panah yang akan mengubah posisi dari label tersebut. Label A ini bisa kita pindahkan sesuai dengan panah yang ada di bagian sini. Ya, kurang lebih itu saja. Yang lain-lain boleh Bapak Ibu explore sendiri, coba sendiri. Nanti kita bisa menyesuaikan dengan apapun yang kita mau. Ya, seperti inilah titik A. Sekarang misalkan kita ingin membuat titik di kuadran 2. Tadi kan kita bikin di nomor 1. Sekarang kita klik di nomor 2 di sampingnya ini. Kita bikin titik koordinat yang ada di kuadran 2. Misalkan min 2,3. Ke kurung, jangan lupa. Nah, akan muncul titik di bagian sini di kuadran 2, min 2,3. Nah, kita munculkan labelnya, kemudian kita ganti labelnya dengan titik B. Nah, kita juga bisa menyeting warnanya, ganti titiknya jika kita mau, atau memindahkan posisi titik B itu. Ya, oke, biar kita samakan dengan titik A, bikin dia di posisi bagian atas. Warnanya mungkin kita bikin biru biar membedakan dengan titik A. Seperti tadi di nomor 3, kita pilih, kita buat titik di koordinat 3, misalkan min 2, min 2. Ada muncul titik seperti ini, jangan lupa labelnya, kita ganti jadi C. Ya. Terus kita bisa setting posisi dan lain-lainnya, tinggal kita arahkan ke atas seperti ini. Ya. Jadilah titik C di kuadran 3. Dan selanjutnya untuk kuadran 4 juga bisa kita bikin saja, misalkan 4, min 3, misalkan. Ini sudah muncullah titik di kuadran 4, jangan lupa label, dan nama labelnya kita ganti jadi titik D. Oke, kalau mau ubah posisi D tadi, seperti yang tadi, klik tahan, arahkan dia ke atas. Nah, seperti ini. Jadilah kita sudah membuat yang tadi itu. Saya dapat menempatkan 4 titik, 1 di setiap kuadran, dan memberi label pada titik tersebut. Seperti ini ya Bapak Ibu hasilnya. Oke, kita lanjutkan lagi di bagian yang kedua. Saya dapat menggambar garis, mengubah warna garis, dan menentukan intervalnya. Kita kembali ke kalkulator grafik. Nah, sebelum melanjutkan menggambar garis, Bapak Ibu bisa menghilangkan dulu titik-titik ini atau boleh menghapus. Kalau Bapak Ibu menghapus titik-titik ini, boleh langsung ke ini bagian X ini, XX ini. Boleh jika Bapak Ibu tekan X, nanti dia akan hilang dan akan terhapus. Contohnya ini misalkan. Nih, dengan sendirinya dia akan terhapus. Tapi jika Bapak Ibu tidak ingin menghapus titik ini, hanya ingin menghilangkan dia saja, boleh klik di depan di angka ini, klik 1 kali, nanti titiknya hilang, dan klik di bagian label. Nanti titik dan labelnya akan hilang. Begitu pula di nomor 2, di nomor 3, dan di nomor 4. Jika ingin memunculkan kembali titik-titik itu tadi, Bapak Ibu bisa
klik kembali di titik dan label itu, nanti titik dan labelnya akan muncul kembali seperti ini. Oke, saya hilangkan dulu sementara Bapak Ibu karena saya ingin membuat garis. Jika ingin membuat garis, Bapak Ibu perlu mengisi persamaan garisnya. Misalkan kita bikin persamaan garis Y sama dengan 2X kurang 1, misalkan. Nah, inilah garis yang akan muncul dari persamaan garis itu tadi, Bapak Ibu. Nah, garis ini bisa kita setting warnanya dan lain-lain dengan bentuk garisnya itu di bagian ini. Seperti yang tadi, di nomor 5 ini, di bagian gambar ini kita klik, tahan, klik kiri, tahan selama beberapa detik, kemudian bisa kita edit. Mau garisnya garis lurus seperti ini, garis putus-putus, atau titik-titik. Warnanya juga bisa kita ganti, entah warna orange, warna hijau, sesuai dengan yang kita mau, dan ketebalannya juga bisa kita ganti. 5. Disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau kita mau ganti lagi, misalkan, inilah dia. Jika kita ingin membuat interval garis, Bapak Ibu bikin tanda kurung kurawal, lalu bikin intervalnya. Misalkan garis ini dari min 5 kurang dari X kurang dari 5. Jadi interval garis ini dari min 5 sampai 5. Untuk melihat ini saya perkecil ya. Inilah interval garisnya. X-nya mulai dari 5 sampai X-nya 5. Ya, itu dia tadi cara membuat garis dan menentukan interval. Artinya kita sudah bisa menggambar garis, mengubah warna garis, dan menentukan interval. Selanjutnya adalah saya dapat menemukan titik potong pada garis sumbunya. Coba kita lihat nih. Dari garis ini, titik potongnya terhadap sumbu X adalah, ini kita klik saja di titik ini, kita bisa mengetahui titik potong antara garis ini dan sumbu X adalah 0,5 dan 0. Kemudian titik potongnya terhadap sumbu Y adalah 0,-1. Jika kita ingin mencari titik potong garis ini dengan garis lainnya, misalkan kita buat sebuah garis baru, misalkan Y sama dengan min 2X ditambah 4. Nah, ada sebuah garis baru di sini, kita ganti dulu warnanya agar tahu beda dari kedua garis ini. Nah, ketika kita klik garis ini, kita bisa lihat titik potong dari garis Y sama dengan min 2X tambah 4. Yang pertama ada di 2,0, itu adalah titik potong dari garis ini dan sumbu X. Kemudian 1,25 dan 1,5 itu adalah titik potong dari garis Y sama dengan min 2X tambah 4 dan garis Y sama dengan 2X kurang 1. Terus ada satu lagi, titik 0,4 ini adalah perpotongan dari garis Y sama dengan min 2X tambah 4 dan sumbu Y-nya. Saya kira itu ya cara menentukan titik potong dari garis itu tadi. Oke, artinya tadi kita sudah bisa membuat grafik dua garis dan menentukan titik potongnya. Oke, kita lihat ya. Pertama tadi, untuk membuat 4 titik kita sudah buat. Menggambar garis kita sudah buat. Kemudian menentukan titik potong pada garis dan sumbunya kita sudah buat. Membuat grafik dua garis juga kita sudah buat. Sekarang kita akan membuat grafik garis dengan slider. Oke, kita kembali ke Desmos. Kita hilangkan dulu garis-garis itu tadi. Sekarang kita ingin membuat grafik garis dengan slider. Kalau kita ingin membuat garis dengan slider, kita bikin dulu persamaan umum garisnya dahulu. Misalkan kita bikin Y sama dengan AX tambah B. Nah, di sini variabel A dan B ini bisa kita ganti angkanya sesuka hati kita dengan membuat slider.
di bagian bawah, setelah kita bikin Y sama dengan AX tambah B, ada muncul tambah slider A dan B. Jika kita hanya mau membuat slider A, artinya klik di A saja. Jika kita ingin membuat slider untuk B saja, kita klik B. Tapi karena saya ingin membuat slider untuk A dan B, saya pilih semua. Kita klik di situ. Nanti kita scroll ke bawah, akan muncul tampilan untuk A dan B seperti ini. Kita edit dulu slider untuk yang bagian A-nya. Di sini ada muncul interval. Interval ini nih maksudnya langkah perubahan dari slider ini. Apakah slider itu berjalan misalkan dari satu ke tiga langsung gitu, dua langkah. Atau satu itu kedua dulu, baru ketiga itu kan satu-satu langkah kan. Di sini kita bikin satu-satu langkah saja ya. Ya, jadi slidernya bergerak dari misalkan min 5 sampai 5. Jadi dia bergerak satu-satu, min 5 ke 4 dulu, min 5 ke min 4, min 4 ke min 3, min 3 ke min 2. Itu karena dia bergerak satu-satu interval. Tapi kalau kita bikin 2, artinya min 5 nanti, 2, artinya min 5 nanti itu berjalan dari min 5 langsung ke min 3, terus nanti min 3 ke min 1, seperti itu ya, dia berjalannya dua-dua. Tapi kali ini kita bikin langkahnya biar satu saja ya, atau intervalnya satu. Oke, seperti ini untuk slider A. Kemudian untuk slider B juga kita ubah. Dan misalkan intervalnya juga 1, terus mulai dari min 5 sampai 5. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Jika kita menggerakkan, ini kan A-nya ada di 1. Kalau kita menggerakkan A-nya ke samping, nanti kita perhatikan grafik. Perhatikan grafik di sini, dia akan berubah. Saat A-nya 0, saat A-nya min 1, saat A-nya 2, saat A-nya min 3, saat A-nya min 4, itu seperti apa? Terjadi perubahan pada grafiknya, ya kan? Ini yang namanya slider, kita bisa ganti. Ini dia berubah langkahnya itu atau intervalnya itu satu-satu. 3 ke 4, ke 5 gitu ya. Coba yang B. B juga ini kalau kita ganti intervalnya satu-satu juga nih. Kalau B bergerak ke arah negatif, artinya dia jadi turun. Kalau B-nya semakin naik, dia jadinya ke atas. Ini namanya slider. Ya. Kita bisa ganti, misalkan tadi A, kalau kita tidak mau seperti ini, kita bisa ganti, misalkan A, kita mau bikin dari 20 sampai, min 20. Misalkan kita mau membuat A itu dari min 20 sampai 20 dengan intervalnya itu 5. Nah, kita lihat. Kita keluar dulu, saat kita mengubah A, dia berjalannya tuh 55 nih. Dari min 20 ke 15, ke min 15, min 15 ke min 10, ke min 5, 0, terus ke 5, 10, 15, dan seperti itu. Seperti ini ya maksud dari interval itu tadi. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Saya dapat membuat grafik garis dengan slider. Karena kita sudah bisa centang di sini ya Bapak Ibu, karena kita sudah bisa membuat grafik garis dengan slider. Selanjutnya adalah saya dapat menggunakan pertidaksamaan untuk memberi bayangan di atas garis Y sama dengan X. Oke, kita bikin satu persamaan garis baru dulu ya. Tadi dia bilang garisnya Y sama dengan X, ya kan? Ini garis Y sama dengan X. Di sini belum ada bayangannya. Jika kita mau tahu bayangannya, kita harus bikin pertidaksamaan. Oke, kita ganti tanda sama dengan ini dengan tanda pertidaksamaan. Jadi, Y kurang dari X. Nah, saat Y kurang dari X, artinya bayangannya berada di bagian bawah dan garisnya ini garis putus-putus. Karena tandanya tidak sama dengan ya, hanya kurang dari. Atau kita coba bikin lebih dari. Saat kita ubah dia jadi tanda lebih dari, bayangan atau arsirannya itu ke arah atas. Coba kalau kita bikin dengan tanda pertidaksamaan yang ada sama dengannya. Nih di sini. Bapak Ibu bisa klik di tanda keyboard ini, tampilkan keyboard, kemudian pilih tanda kurang dari sama dengan. Nah, di sini kita bisa lihat garisnya lurus, tidak putus-putus, dan arsiran bayangannya itu ke bawah.
karena Y kurang dari X. Kita bisa ganti juga dengan tanda pertidaksamaan yang lain. Lebih dari X, saya hapus dulu. Lebih dari sama dengan X. Nah, ini dia. Arsirannya ke atas atau bayangannya di bagian atas, garis. Dan garisnya ini garis lurus, bukan putus-putus. Karena ada tanda sama dengan. Gitu ya, Bapak Ibu. Artinya ini kita sudah bisa membuat bayangan garis dengan menggunakan pertidaksamaan. Ya, sekarang kita lanjut. Saya dapat membuat grafik parabola. Ya, seperti tadi, kita membuat garis, kita menggunakan persamaan garis. Kalau membuat grafik parabola, kita menggunakan persamaan kuadrat. Di sini misalkan, ya, untuk membuat persamaan kuadrat, kita perlu mengklik keyboard ini ya Bapak Ibu, karena kita perlu bikin kuadratnya. Kita klik dulu, misalkan Y sama dengan X kuadrat, kan Bapak Ibu, jadi kita ketik X atau klik X di sini boleh, ketik juga boleh. Terus kita klik di A pangkat 2 ini atau A kuadrat ini. Nanti kalau kita klik, X-nya berubah menjadi X kuadrat. Ya, terus kita tambah X tambah 5 misalkan. Atau tambah 1 ya, biar dia bisa terlihat di sini. Oke, contohnya seperti ini. Inilah eh, grafik parabolanya. Seperti yang tadi pada garis dan pada titik, kita bisa mengubah warna garis, bentuk garisnya seperti apa, dengan klik pada angka nomor ini. Terus nanti muncul eh, menu atau dialog seperti ini. Kita tinggal ganti sesuai dengan kemauan kita. Warnanya, ketebalan garisnya, bentuk garisnya seperti apa, putus-putus kah, atau garis lurus, ya, garis yang sambung gitu Bapak Ibu bisa kita ubah. Kita bisa membuat eh, grafik parabola ya Bapak Ibu. Here, saya dapat menggunakan menu pengaturan untuk mengubah label dan ukuran langkah sumbu aksis. Cara menggunakan menu pengaturan itu, kita kembali lagi ke tadi, kita klik di bagian kanan atas ini, di menu setting, pengaturan grafik ini, yang ada obeng atau alat perkakas ini, kita klik. Nanti di sini muncul dialog atau menu yang bisa kita edit settingannya. Untuk mengubah label sumbu X-nya atau sumbu aksesnya, misalkan kita mau bikin X-nya itu jadi tahun, misalkan. Tahun, dan Y itu misalkan harga barang. Ketika kita ganti di sini, kita keluar dulu, klik lagi di tempat yang tadi atau klik saja di luar. Nanti sumbu X-nya di sini kita lihat, label sumbu X menjadi tahun, dan label sumbu Y menjadi harga barang. Kita bisa mengganti dengan label apapun yang kita mau. Nah, untuk langkahnya atau interval, kita bisa edit di sini, di bagian bawah sini, intervalnya misalkan untuk sumbu X kita maunya 55 langkah, atau satu langkah, terus untuk sumbu Y-nya kita mau satu langkah. Oke, terus kita kembali. Nah, ini kita masih lihat 5 kan, coba kita perbesar. Nah, ini kita bisa langsung lihat dia satu langkah. Untuk memindahkan ini kita klik tahan, dan kita geser-geser. Klik kiri tahan, dan kita geser-geser. Ini bisa kita pindahkan. Ya, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Kita sudah dapat menggunakan menu pengaturan untuk mengubah label dan ukuran sebuah aksis. Yang terakhir adalah saya dapat menyimpan dan membagikan grafik yang saya buat. Kita kembali ke menu tadi, ini tadi kita sudah selesaikan, klik saja di luar. Misalkan kita mau menyimpan yang sudah kita buat-buat ini. Di bagian atas, kiri atas ini ada tulisan simpan. Kita tinggal klik simpan. Kemudian kita ganti judulnya, misalkan percobaan 1. Kita klik simpan, otomatis ini sudah tersimpan. Percobaan 1. Nah, kalau kita klik titik 3, di sini ada nih, file yang sudah kita coba-coba selama ini. Begitu ya Bapak Ibu.
Saya rasa untuk bagian kalkulator grafik kita sudah bisa semua ya Bapak Ibu. Dari yang pertama itu tadi sampai dengan menyimpan grafik.